atas namakan apa? Tanwin baris atas namanya fathatain. Fathatain. Yang tanwin baris bawah dinamakan kasrotain. Yang tanwin baris depan dinamakan dhammatain. Menginjak ke muka surat 21 tentang tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa jumpai tanda-tanda dalam ayat-ayat Al-Quran. Pertama, tanda macam dinamakan tanda sakinah. Dia tidak bulat, dia macam ya itu agak sedikit membuka, ya, view yang slanting sedikit gitu kan. View yang slanting sedikit. Dinamakan sakinah. Sakinah ini maknanya mematikan, dimatikan ya. Sakinah. Kalau dalam bahasa lain dimatikan. Ya, sakinah. Huruf yang dimatikan contohnya huruf ba. Kalau kita matikan jadi ab. Ya. Huruf ta kita menjadi di sakinah menjadi ad. Jadi nanti bila mana sudah sakinah, sudah dimatikan, maka kita mengikuti apa-apa huruf dari tersebut yang mempunyai sifatnya atau makrotnya. Kalau sifatnya qalqalah maka akan tampak jadi qalqalah. Kalau sifatnya menjadi macam tikror, macam roh, maka menjadi tikror ar ya. Sifatnya halmas macam ta dan ka akan nampak sifatnya gitu. Kalau di sakinah karena sakinah dan tanda sakinah ini tanda yang tidak ada huruf yang baris, tidak ada di huruf yang baris. Kemudian di bawahnya lagi ada tanda yang menunjukkan huruf tambahan. Itu dalam bahasa tajwidnya dinamakan sifrul mustadir ya. Sifrul mustadir itu lingkaran yang sangat bulat ya. Lingkaran yang bulatan yang melingkar ya. Sifrul kosong yang melingkar itu namanya sifrul mustadir. Itu menunjukkan huruf tambahan. Maknanya bila mana ada huruf yang di atasnya ada tanda sifrul mustadir yang lingkaran yang bulat, maknanya huruf tersebut huruf tambahan, tidak perlu disebut, dilafazkan. Ya, nanti dijumpai dalam Al-Quran banyaknya. Nah, contohnya mungkin kalau dilihat dalam ayat, contohkan nanti dalam ayat-ayat yang ada sifrul mustadir ini. Ada beberapa ayat yang sifrul mustadir ada itu sama ya, ada beberapa ayat kemudian ada di sini wala tatabat wa'atul yatama ya. Di sini ada ayat yang di atasnya kalau pada sifrul mustadir wa'atul ya, di sini sakinah, di sini ada sifrul mustadir al-yatama ya. Di sini ada huruf tapi tak payah dibaca wa'atu al, tak payah karena di sini sudah dikasih tanda ada sifrul mustadir, maka ini tidak berfungsi ya. Nah, ya. Bukan dibaca atu a wa'atul terus masuk ke sini alif lam ya kan. Paham ya? Nah, ini namanya sifrul mustadir. Nanti sudah kita coba. Jadi macam itu tidak difungsikan, itu tidak dibaca. Menunjukkan huruf tambahan. Huruf apa? Sebelah waw. Mana ini? Atas ini.
Iya. Atas. Iya. Komikof. Satu foto ini ada juga. Injak di sana. Komikof. Itu namanya sifat musik. Kemudian ada di bawahnya lagi namanya tanda menunjukkan huruf yang berfungsi ketika berhenti saja. Nah ini lingkaran tapi sedikit memanjang, macam telur. Itu namanya sifrul mustafil, dalam bahasa maksudnya sifrul mustafil. Sifrul mustafil ini bila mana ada huruf yang di atasnya ada tanda macam ini, maknanya bila dibaca terus disambung dengan ayat terus, maka huruf tersebut tidak berfungsi, maknanya tidak dibaca, tidak dianggap ada. Bila mana berhenti pada huruf tersebut, maka dianggap ada, tidak baca. Ya. Contohnya di kalimat di surat Qul ya ayyuhal kafirun, ada itu la a'budu ma ta'budun, ya, wala antum a'biduna ma a'bud. Kemudian ada di sini, ini ada kalimat yang di atasnya ada wala ana maka dianggap tidak ada, macam nun saja, macam adalah nun saja, macam ini saja. Ya, wala ana gitu. Tapi kalau disambung maka tidak berfungsi. Bila mana berhenti di ayat tersebut maka berfungsi. Wala ana gitu. Paham ya? Paham? Oh. Nanti paham. Jadi kalau dibaca terus dianggap huruf itu tidak ada. Bila mana berhenti, you read combine together as a statement. The simple mustaqim akan sebut, which means you will omit out the la. Pasal every alif will be pronounced as a wala anna a nun lepas tu ada lam lagi lem. So alif supposed to be ada bunyi wala ana barik ana, tapi ada pasal di continuation, so mustaqil you just sebut ana. Tidak dibaca lambat, dibaca Kenapa dia tak situ? Kenapa dia macam ini riwayat yang sudah diriwayatkan oleh Qori, ya. Imam Qori, imamnya yang membaca dan beribadah Rasulullah, ada ini riwayatnya. Exposed lah. No, the Al-Quran come out without tajwid, but the thing is learn tajwid how it was, how it is. So by this is the Kemudian
alif itu, ya, macam alif itu menunjukkan tanda bacaan mat pada huruf yang berbaris atas. Jadi fathah kemudian lepas itu ada tanda macam itu, maknanya dibaca mat. Apa itu mat? Mat artinya baca panjang. Mat yang mutu itu kan panjang. Ya. Kalau saya cakap, kalau saya contohkan macam ini, Nufi. Nah, oke, baca ini macam mana baca ini? Nufi. Nah, oke. Ini ada panjang-panjang. Nufi. Ini tak ada panjangnya. Kemudian bila saya kasih tanda di sini, ya, ada tinggi, maka dibaca haknya panjang. Karena ada tanda. Ada kalanya dia sambung dengan alif terus, ada kalanya tidak disambung. Macam gini dia disambung dengan alif, maka bacaannya macam gini panjang. Ada kalanya dia tak sambung dengan alif, dia kasih tanda macam gini atas, pun baca panjang juga sama kurang baca. Ya. Kadang-kadang mushaf itu tengok dalam penulisannya itu ada bermacam-macam berbeda. Nah, kalau yang dengan alif sudah nampak dia disambung dengan alif, maka dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Itu macam 2 harokat. Kalau itu lain 1 harokat, tidak panjang. Kalau itu 2 harokat panjang. Nufiha. Kalau saya panjangkan Nufiha, itu saya kasih panjang semua. Kalau tak panjang satu-satu, Nufiha, Nufiha. Ya, Agata, saja, itu satu-satu semuanya. Bila saya kasih panjang, saya kasih alif semua. Kalau dikasih tanda ini semuanya jadi panjang. Nah, itu panjangnya 2 harokat. Ya. Kemudian yang di bawah ada tanda yang macam doma atau waw kecil. Biasanya ini ada di huruf, ya. Selepasnya huruf ada di bawah, ada tanda macam ini. Ya. Ada tanda macam Bawah ke atas? di bawah biasanya. Di atas yang akan tanda apa? Coba tunjukkan. Alhamdu. Itu doma ini, ini bukan doma yang ada di bawah atau di bawah. Saya kasih contoh ya. Di sini ada yang dekat bawah biasanya yang ini. Ya. Di sini ada ayat innahu kana huban kabira. Innahu. Di sini ada kan? Ya. Kana. Ya. So di sini ada tanda macam ini. Biasanya selalu di tanda ini terletak di bagian bawah lepasnya huruf. Kunci ada tanda. So maknanya ini dibaca panjang. Ya. Bila mana menunjukkan bacaan mat pada huruf sebelumnya berbaris depan, tapi harus ada baris huruf di sebelah depan. Kalau tak ada lain nanti bacanya ya. Selalunya pasangannya kalau tak baca panjang, ya bila alif baca gini mesti pasangannya dengan fathah. Bila mana macam gini mesti pasangannya dengan doma. Nanti ada yang pasangannya dengan ya, dengan kasroh. Ya. So dibaca innahu kana. Bukan saya baca innahu kana, itu lagi. Hu-nya harus panjang juga. Inna
ayat kursi lahu ma fis ada lahu ma fis. Di sini pun ada juga tanda kursi. Kalau ditengok di ayat kursi selepasnya hu. Jadi itu dibaca lahu ma, hu-nya sedikit panjang doang. Lahu ma, bukan dibaca pendek. Lahu ma itu pendek. Kalau lahu ma itu pendek bacaan. Kalau panjang lahu ma itu panjang. Paham ya? Ini tanda menunjukkan bacaan mat pada huruf sebelumnya berbaris ke hadapan. Jadi pasangannya sebelumnya harus ada baris di hadapan. Maka dibaca panjang. Jadi dipasang dengan doma lah. Ya, pasangan dengan doma. Jadi bentuknya waw kecil itu, jangan waw kecil di bawah. Ya, paham ya? Paham? Ya. Ada tak? Kenapa? Cara tulis. Ini boleh panjang, boleh yang terpattern. Easy to read. Lebih panjang lah. Paham? Bawahnya itu pasangannya sebelumnya ada doma, di baris doma, selepasnya huruf huruf di bawahnya ada tanda macam itu, maka dibaca panjang dua rakaat. Ya. Ya. Di ayat kursi tadi saya katakan lahu ma fis samawati wa. Ya. Tak boleh dibaca lahu ma, itu lain nanti makna. Lahu ma lain saya baca lahu ma itu lain nanti mana? Lahu bagi Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati apa yang ada di dalam langit dan di bumi. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya cakap lahu ma lain, lahu ma bagi dia dua orang. Boleh gitu. Untuk dia dua orang lain gitu. Jadi pahami ya tanda yang macam waw kecil ya. Kemudian seterusnya muka surat 22 ada tanda macam ini tanda menunjukkan bacaan mat pada huruf berbaris bawah. Jadi bacaan mat, bacaan panjang pada huruf berbaris bawah. Bila mana ada huruf yang berbaris bawah, kemudian ada tanda macam ini adalah potongan daripada ya, dipotong macam gitu. Ya, potongan daripada ya kan macam gini. Ya, jadi dipotong jadi ini saja. Iya kan macam itu, ya kan? Jadi dipotong kepalanya sampai kepalanya, jadi macam begini saja. Itu potongan daripada ya. Example di ayat kursi pun juga ada ya min ilmihi illa bima syaa. Ada ayat min ilmi. Di sini nanti ada tanda begini. Ya. Beginilah. Ada di ayat kursi itu. Min ilmihi. Ada nampak? Bukan di ayat kursi saja, banyak di ayat lain. Contohnya kalau saya kasih contoh lagi mungkin ada
nu'tihi tsamanan itu pendek. Tapi kalau kita berhenti Kak, Kalau berhenti mesti di sakinah. Sakinah. dimatikan. Malaikat ada tanda sakinah atau Wasarau bih. Tidak boleh dibaca hi. Ya. So banyak apa pun kontinu juga sebenarnya. Mesti kena matikan. Dalam kampung wakaf semua huruf yang di wakaf diberhentikan mesti huruf disakit, disukun, disakinah, dimatikan. Kalau tidak, Kecuali berhenti pada tanwin baris atas, tidak disakinah. tanwin baris atas. Ada dua perbedaan wayna. Ada dua dalam bab berhenti, dalam bab memberhentikan ayat. Semua ayat yang diberhentikan mesti hurufnya dimatikan. Paham? Ya, kalau saya cakap di sini kana innahu kan mesti mati, tak boleh berulang. Ya. Kalau saya cakap berhenti di sini ilmi min ilmi, tak boleh dibaca hi min ilmihi, tak boleh. Kalau berhenti min ilmi, atau berhenti di ya lamuna, ya lamun. Kalau nak berhenti apa dibaca? Ya lamun. Itu berarti harus disukun nunnya, tak boleh dibaca na. Ya, kecuali dua tempat tidak disukun, bila mana berhenti di tanwin baris atas. Kemudian bila mana berhenti di tak marbutoh. Ya. Ada dua macam. Kalau berhenti di tanwin baris atas. Ya. Ya. Jadi sebutnya jadi berarti ya. Kecuali berhenti. Jadi bacanya apa kalau berhenti? Ani mari. Kalau berhenti di sini cuma mari atau mari dibaca. Bukan Marian. Bukan mari dan bukan mari, bukan. Selalunya kan kalau mati selalunya kalau berhenti di sukun sakinah, bukan mari. Kalau kecuali berhenti di tanwin baris atas. Kalau berhenti di tanwin baris atas, maka dibaca mari dibaca panjang. Ghafuran, ya. Ghafuran rohi. Kalau di sini ada cakap rohi. Macam mana bacanya? Ghafuran rohi. Apa ini ma? Rohima. Bukan rohim. Ya. Paham? Oke. Coba. Nanti tahu sendiri. Kalau satu dimatikan. Kalau ini tidak masuk. Kalau sama balik, ini tergantikan. Dari diskusi yang saya, yang itu semua. Baik, mana? Kalau tanwin baris bawah tidak tetap mati. Tanwin baris bawah, tanwin baris depan ada ayat Ghafurun Rahim. Ya. Ghafurun Rahimun. Kalau saya matikan Ghafurur Rahim. Ini tanwin baris depan, ya. Tanwin baris depan. Ya. Tetap dimatikan, mesti disukun kalau mati. Ghafurur Rahim.
kecuali Atas. baris atas dibaca rohima tapi panjang katanya kalau harokat. Yang ini harus mati, yang ini harus mati. Tapi mati dulu juga. Rohim. Rohim, buat rohimin tak boleh dimatikan, mimnya ini dimatikan, disakinah. Paham? Ini bab wakof. Nanti kita jumpa Ya, tenang. sudah. Sekarang masih belum ada gambar karena belum baca Al-Quran. Ya, Sorry. pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Ya, istiqomah lama-lama insyaallah Pak. Semuanya nak dan paham. Pelan-pelan harus istiqomah. Oke. Kemudian ada tanda menunjukkan hamzah wasol. Ini masih terlalu masuk ke dalam ya, maka Pak Tajwid ya, ini sudah dikasih tahu lah ya istilahnya. Paling tidak kita dikasih tahu. Ini namanya ada tanda macam gini, alif ya, kemudian di atasnya macam stop yang macam stop itu namanya itu tanda hamzah wasol. Oke, itu namanya hamzah wasol.